Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas, Bobby? Ya, jelas Kak Edi. Oke. Ya, saudara, minggu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau kembali melihat poin-poin ini untuk supaya kita bisa mempraktekkannya. Ingat, saudara, Tuhan mau kita melakukan firman, bukan sekedar mendengarkan firman. Nah, saudara, kita hanya bisa bertumbuh kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, kalau nggak ada di rumah Tuhan, nggak mungkin bertumbuh. Ya, karena kita diselamatkan, itu artinya kita dicantumkan ke dalam rumah Tuhan. Kita menjadi batu-batu hidup yang akan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi kalau kita bukan batu hidup, ya, kita nggak bisa bertumbuh, saudara. Batu hidup harus dibangun sampai kita, saudara, bertumbuh dewasa di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara, kita mau lihat ada sebuah gereja orang Ibrani yang sudah stagnan, saudara, tidak lagi bertumbuh. Padahal mereka sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Nah, kita baca dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat 13, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, saudara, jemaat orang Ibrani itu sudah ada ya kira-kira 30 tahun ya waktu surat ini ditulis kepada mereka. Jemaat ini sudah ada kira-kira 30 tahun. Berarti, saudara, ada di antara jemaat orang Ibrani yang sudah 30 tahun ikut Tuhan, saudara. Udah 30 tahun percaya Yesus. Tapi mereka, saudara, tidak bertumbuh. Ya, sebagian besar mereka tidak bertumbuh, saudara. Ya, padahal Paulus itu, saudara, punya standar. Orang Kristen dapat bertumbuh lebih dewasa ya dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau nanti ada waktu, saudara, pelajari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, ya, dia berkata, aku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, ya, dengan manusia, berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, mestinya Paulus berharap ya orang Kristen ya 5 tahun itu sudah bisa bertumbuh lebih dewasa. Waktu dia tulis surat kepada gereja Korintus, saudara, itu gereja Korintus udah 5 tahun jadi orang Kristen. Ya, mestinya bisa bertumbuh. Dia berharap mereka sudah bertumbuh, sudah siap makan makanan keras. Tapi ternyata mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mereka belum siap. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Berapa tahun saudara udah jadi orang Kristen? Apakah saudara bertumbuh menjadi lebih dewasa? Atau saudara masih kanak-kanak, masih bayi rohani? Padahal umur rohaninya udah 30 tahun, udah 25 tahun. Ada yang mungkin udah 15 tahun. Tapi kita masih kanak-kanak, saudara. Nah, ada sesuatu yang nggak benar kalau kita nggak bertumbuh, saudara.
Ya, ada hal-hal yang nggak benar. Ya, nah hari ini kita mau lihat dari kitab Ibrani, saudara. Ya, supaya kita bertumbuh itu apa yang diperlukan. Nah, penulis kitab Ibrani menasehati jemaat Ibrani ini, saudara, supaya mereka bisa bertumbuh. Bahkan jangan sampai mereka menjadi apa, saudara? Murtad. Ya, ada orang-orang dalam jemaat ya Ibrani ini mau murtad, saudara, mau kembali ke ya agama lamanya, agama Yudaisme. Nah, karena itu, saudara, penulisnya menasehati mereka agar mereka tidak murtad, melainkan bertumbuh dewasa. Nah, bagaimana caranya, saudara? Mari kita lihat. Agar kita tidak murtad, tapi bertumbuh dewasa, kita perlu memiliki 3 hal dalam diri kita, saudara. Kalau kita nggak punya 3 hal ini, kita tidak bisa bertumbuh dewasa. Yang pertama adalah kita perlu makan makanan rohani yang tepat, saudara. Ya, kalau bayi perlu minum susu, ya. Makanya kalau saudara masih bayi, masih baru dalam Kristus, jangan lupa mesti ikut SPK, saudara. SPK pemenang itu adalah susu yang sangat penting. Bahkan saya dorong saudara yang udah pernah ikut, ikut lagi. Tidak ada salahnya, saudara. Ya, mesti terus minum susu, jangan berhenti, saudara. Ya. Nah, setelah minum susu, saudara yang udah ya sudah mencapai goal ya pertumbuhan Kristen anak atau Kristen bayi, saudara jangan berhenti di situ. Nah, kalau udah kita minum susu, ya kita udah melakukannya dengan baik, ya SPK pemenang, saudara jangan berhenti di situ aja. Ya, harus cepat makan makanan keras. Nah, apa itu makanan keras? Nah, kita baca ayat ini, saudara. Ya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, makanan keras itu ternyata adalah firman Tuhan yang melatih kita supaya kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi firman Tuhan yang melatih kita supaya kita bisa bedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kenapa kita mesti bisa membedakan yang baik dan daripada yang jahat? Karena musuh Kristen orang muda, saudara, ya itu beda dengan musuhnya Kristen anak-anak atau Kristen bayi. Kalau Kristen orang muda, saudara, mereka musuhnya itu disebut sebagai yang jahat. Ya, nanti saudara baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah berdiam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, ini dia. Jadi musuh dari Kristen orang muda adalah yang jahat. Jadi orang muda sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengalahkan yang jahat, mengalahkan musuhnya. Ya, makanya saudara, ya, musuhnya adalah disebut yang jahat. Kita dilatih lewat makanan keras ini untuk menghadapi yang jahat. Ya, nah makanya saudara, kita mesti apa, saudara? Makan makanan keras. Karena makanan keras ya itu melatih kita, melatih manusia roh kita, saudara. Ya, supaya manusia roh kita kuat, supaya manusia roh kita, saudara, ya bisa begitu kuat sehingga mengalahkan yang jahat. Kalau saudara nggak pernah bangun manusia roh dengan makan makanan keras, saudara tidak akan pernah menang mengalahkan yang jahat. Ya, makanya ini penting, saudara. Jadi musuh kita disebut yang jahat. Nah, siapa musuh kita? Kita mau belajar dulu.
saya tidak tulis di PowerPoint ini, tapi saudara boleh catat ya. Musuh kita ada 3, saudara. Yang 2 di luar kita, 1 di dalam kita. Nah, yang di luar kita namanya ya siapa? Ya, yang pertama adalah dunia. Dunia ini itu jahat, saudara ya. Nanti saudara catat Galatia 1 ayat 4 ya. Yang telah menyerahkan dirinya ya untuk melepaskan, yang telah menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia sekarang yang jahat ini. Ya, jadi Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk melepaskan kita dari menebus kita dari dosa, tapi juga melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, saudara. Jadi dunia itu jahat. Sistem yang ada di dalamnya jahat, saudara. Jahat itu ya definisinya Yakobus 3 ayat 16, yaitu egois. Itulah awal dari kejahatan. Kejahatan itu adalah egois, saudara. Self-centered, berpusatkan diri sendiri. Itu jahat. Kalau orang berpusatkan diri sendiri, dia jahat. Jadi dunia tiap hari menguasai kita. Caranya lewat apa? Apa yang kita lihat, kita dengar, ya, yang kita alami sehari-hari, itu dunia, saudara. Lewat apa? Lewat saudara nonton Instagram, Facebook, ya, lihat YouTube. Tiap hari saudara dicuci otaknya, ya, dikasih prinsip-prinsip egois, prinsip-prinsip berpusatkan diri sendiri. Saudara tiap hari nggak sadar tuh, saudara makin serupa dengan dunia ini. Makanya Paulus bilang, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itulah dunia, saudara. Ya, jadi dunia itu tiap hari muridin kita. Tiap hari dia ngubah kita. Makin egois, makin egois. Makanya kalau kita nggak kalahkan dunia, kita yang dikalahkan oleh dia. Kalau kita nggak mengalahkan dunia, kita diubah oleh dunia, makin serupa dengan dia, saudara. Sehingga makanya orang Kristen makin ikut Tuhan katanya, tapi dia makin egois. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa mengalahkan yang jahat ini. Musuh yang pertama namanya dunia yang jahat. Nah, yang kedua, saudara, musuh kita yang di luar kita adalah siapa, saudara? Setan. Nah, setan itu si jahat. Ya, dia disebut si jahat. Ya. Nah, setan kerjasama sama dunia, saudara. Kenapa? Karena setan penghulu dunia ini. Karena setan adalah apa, saudara? Ilah dunia ini. Ya, dia bosnya dunia ini. Jadi saudara, dia yang mengendalikan dunia ini. Ya, dan melalui dunia ini dia menguasai hidup kita, mengubah kita supaya kita makin serupa dengan dunia ini. Ya, itu setan. Jadi setan, dunia itu 2 musuh kita di luar kita. Ya. Tapi saudara, ada musuh yang ketiga di dalam kita. Ini dia, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita. Ini juga jahat, saudara. Ya, nah ini 3 musuh kita. Ya, si jahat. Ya, jadi yang jahat itu adalah dunia ini, setan, dan kedagingan kita. Atau apa, saudara? Keinginan daging, ya. Ini jahat. Ini yang terus berusaha menguasai saudara. Tiap hari. Ya, kalau saudara nggak mengalahkan dia, dengar, saudara dikalahkan oleh dia. Cuma ada 2 pilihan. Ya, nah kalau saudara mau mengalahkan si jahat, ya cuma 1 jalan keluarnya. Makan makanan keras. Karena makanan keras melatih panca indera saudara untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, gimana kita mau mengalahkan yang jahat kalau kita nggak terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat? Ya kan? Nah, makanya banyak
orang Kristen yang nggak makan makanan keras, maka ketika si jahat datang, ya ketika dia nonton Facebook, lihat apa saudara Instagram, lihat YouTube, ya dia begitu gampang dipengaruhi oleh yang jahat, karena dia nggak bisa bedain ini baik atau jahat. Ya, bayi kan gitu saudara, nggak bisa bedain yang baik sama yang tidak baik. Bayi apa jadi masukin ke mulutnya saudara, dia nggak bisa membedakan. Ya, tapi kalau kita makan makanan keras, nah kita dilatih saudara. Begitu yang jahat itu baru nongol, ya baru dalam bentuk pencobaan, baru dalam bentuk ujian saudara, kita udah peka, ini nggak bener. Ya, kita udah jaga-jaga. Begitu yang jahat datang, saudara, kita peka, kita langsung bisa mengalahkan yang jahat, dan bukan cuma itu, kita melakukan yang baik. Nah, ini dia, saudara. Jadi makanan keras itu, sekali lagi, adalah firman Tuhan yang melatih kita, sehingga kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat, sehingga kita bisa mengalahkan yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, ini dia, saudara. Inilah makanan keras. Jadi, makanan keras bukan soal begini, saudara. Ada orang pikir, oh makanan keras itu firman Tuhan yang sulit-sulit dimengerti. Ya, teologi yang rumit-rumit. Wah, itu makanan keras. Kamu belum siap terima itu. Ya, itu memang sulit dimengerti. Saya aja nggak ngerti. Nah, itu dia. Ya, bukan. Makanan keras bukan soal firman Tuhan yang jelimet, yang susah dimengerti. Bukan. Bukan. Ya, saya suka sekali terjemahan New King James, saudara, atau bahasa Inggris. Dibilang begini, saudara. Ya, makanan keras adalah ya firman Tuhan yang digunakan berkali-kali atau digunakan secara konstan melatih diri kita membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi by constant use train themselves to discern between good and evil. Ya, train themselves by constant use. Jadi saudara, firman Tuhan makanan keras adalah firman yang dipraktekkan berulang-ulang, saudara. Dipraktekkan secara konsisten, dipraktekkan dengan tekun untuk apa, saudara? Melatih dirinya membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kata terlatih, saudara, itu dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata gumnazo, ya gumnazo, dari situ keluar kata gymnasium, ya gymnasium, saudara. Apa itu gymnasium? Ya, tempat latihan. Ya, jadi kalau zaman dulu, saudara, atlet-atlet itu kalau mau jadi atlet yang baik, ya dia mesti latihan, saudara. Dia nggak bisa cuma tahu teorinya. Dia perlu apa yang dia tahu dipraktekkan, dilatih berulang-ulang. Misalnya, kalau saudara mau jadi pelari cepat, bagaimana saudara ya harus lakukan apa? Saudara harus belajar teorinya dulu. Bagaimana lari cepat. Setelah belajar teorinya, cukup? Nggak cukup. Masuk ke gymnasium. Nah, itu dia. Masuk ke tempat latihan. Di situ saudara dilatih untuk menghadapi tantangan, saudara. Ya, sehingga saudara bisa mengatasi tantangan dan saudara akan bisa menguasai ya lari itu, atletik, ya menjadi atletik pelari, ya. Nah, ada juga saudara seperti olahraga tinju, ya juga gulat. Paulus suka singgung itu, saudara. Ya, kombinasinya disebut pancrase, mixed martial art, tinju dan gulat digabung, saudara. Nah, gimana orang supaya ahli jadi petinju, saudara? Dia nggak bisa hanya tahu teorinya, ya. Dia harus masuk gym untuk apa, saudara? Latihan. Kalau zaman
orang Jepang namanya dojo, ya. Dia mesti masuk dojo, saudara. Di situ dia latihan, dia harus praktek apa yang dia tahu, ya. Apa yang dia tahu dia praktekkan, dan prakteknya berulang-ulang menghadapi tantangan, saudara. Ya, contoh, nggak ada orang bisa jadi petinju yang baik, saudara, kalau dia nggak latihannya dengan sparring partnernya. Ya, dia harus ada sparring partnernya, saudara. Dia bertinju harus ada lawan tandingnya, saudara. Nah, itu dia, saudara. Seperti itulah ya kita kalau mau bertumbuh, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, Tuhan suruh kita praktek firman yang kita tahu ya di dalam gymnasium kita. Kita semua diberi sebuah gymnasium, tempat latihan. Nah, tempat latihannya bukan sebuah gedung. Tempat latihannya adalah waktu kita menghadapi ujian, waktu kita menghadapi pencobaan, saudara. Disitulah baru kita dilatih. Disitulah apa yang kita tahu, kita praktekkan, saudara. Nah, itulah makanan keras. Jadi makanan keras itu apa, saudara? Makanan keras adalah firman Tuhan yang setelah kita tahu, kita praktekkan berulang-ulang dalam menghadapi pencobaan dan ujian. Ya, ayat firman Tuhan bilang Yakobus pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah, dibilang berbahagialah orang yang dicobai dalam berbagai-bagai pencobaan atau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Karena ujian imanmu mendatangkan ketekunan, ya, dan seterusnya mendatangkan kedewasaan. Saudara mau dewasa, mesti menghadapi pencobaan dan ujian. Dan itu ulang-ulang, dikatakan banyak pencobaan, banyak ujian, saudara. Jadi kita harus hadapi itu. Semua firman yang saudara dengar, ya, itu adalah makanan keras kalau saudara ngalamin ujian dan mengalami pencobaan, ya. Jadi semua firman diuji, saudara. Kalau saudara udah tahu, saudara diuji. Nah, dalam ujian itulah latihan saudara. Disitulah saudara melatih diri saudara, membedakan yang baik daripada yang jahat. Disitulah saudara bisa mengalahkan si jahat itu, saudara. Jadi kalau enggak, saudara nggak bisa mengalahkan yang jahat. Makanya kita mesti terus makan makanan keras, ya. Firman yang kita dengar, praktekkan berulang-ulang. Saudara, hanya firman yang kita praktekkan berulang-ulang itu menjadi bagian dari diri kita, ya. Firman bukan hanya kita di dalam firman, tapi sekarang firman di dalam kita, ya. Jadi saudara, makanya dia bilang sama orang-orang Kristen, orang muda, ya, kamu itu kuat. Ya, bagaimana kita bisa kuat? Karena firman Tuhan berdiam di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau firman diam dalam saudara, barulah saudara bisa kalahkan kejahatan. Ya, nah firman yang berdiam di dalam diri kita baru bisa membuat kita mengalahkan yang jahat. Ya, saudara. Jadi firman harus sampai diam di dalam kita. Nah, bagaimana firman diam dalam kita? Ya, gampang ya, saya kasih ilustrasi, saudara. Ini ada steak, ya, lihat makanan steak. Ya, gimana supaya steak ini, saudara, menjadi satu dengan saudara? Ya, dimakan. Ya, cara makannya gimana, saudara? Saudara mesti kunyah berulang-ulang. Nah, mengunyah ini ya secara rohani itu tindakan apa, saudara? Itulah merenungkan firman, tapi nggak cukup hanya merenungkan firman. Harus sampai melakukannya. Kalau cuma sampai merenungkan, belum melakukan, itu bukan makanan keras, saudara. Ya, kalau makanan keras adalah kita kunyah berulang-ulang.
Ya, kita kunyah terus makanan itu, saudara. Dicerna terus, yaitu direnungkan, dipraktekkan, direnungkan, dipraktekkan. Nah, waktu saudara renungkan, praktekkan, firman itu menyatu dengan saudara. Firman itu ada di dalam saudara. Ya, seperti steak ini, dia akan ada di dalam saudara. Kalau saudara terus renungkan, saudara kunyah, ya, saudara telan, ya, itu kalau dalam rohani, saudara renungkan, praktek, maka saudara, firman ini ada di dalam saudara, dan saudara pasti bisa mengalahkan yang jahat. Pasti, nggak mungkin saudara kalah. Saudara pasti menang. Ya, karena di situ dia menggunakan kata, kamu telah mengalahkan yang jahat. Wow. Ya, telah mengalahkan yang jahat. Di mata Tuhan, Kristen orang muda itu adalah pemenang-pemenang, saudara. Karena mereka makan makanan keras ini. Mereka bisa mengalahkan yang jahat. Mari, saudara, kita praktek terus firman Tuhan. Ya, bangun manusia roh kita dengan makan makanan keras. Ini hal pertama yang kita harus miliki kalau kita mau bertumbuh. Nah, yang kedua sekarang, saudara, mari kita lihat, kalau kita mau bertumbuh dalam, ya, rumah Tuhan, kita harus hidup dalam komunitas sepakat, saudara. Ya, sebab Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, kalau kita mundur dari Tuhan, murtad dari Tuhan, hati kita langsung jahat, saudara. Ya, ingat, makanya orang yang jauh-jauh dari Tuhan, saudara, hatinya langsung jahat. Ya, gimana dia mau mengalahkan yang jahat? Kalau hatinya aja jahat, saudara, ya, dia nggak bisa mengalahkannya. Ya, nah, lalu saudara, kita baca ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, nah, saudara, kalau kita lihat, ya, ketika kita, saudara, jauh dari Tuhan, murtad dari Tuhan, ya, apa yang terjadi, saudara? Hati kita jahat. Kenapa jahat? Karena menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, nah, akar dari semua kejahatan itu memang dosa, saudara. Ya, jadi karena dosa, hati kita akhirnya jadi tegar, ya, jadi keras, dan akhirnya hati kita dikuasai oleh yang jahat. Ya, hati kita dikuasai, saudara. Nah, apa jalan keluarnya supaya hati kita tidak jahat tadi itu? Ya, ini dia ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap minggu, betul? Enggak. Setiap bulan? Enggak. Setiap apa? Hari. Nah, ini dia. Ya, kita punya enggak satu komunitas yang tiap hari kita bisa saling menasehati, saudara. Tiap hari. Nah, inilah yang disebut kompak. Ya, ini penulisnya adalah orang Ibrani, saudara. Orang Ibrani pada zamannya Tuhan Yesus sudah ada sistem yang disebut hafruta. Next kita lihat berikutnya, saudara, ya. Hafruta, ya, berasal dari kata hafer. Ya, hafer artinya teman. Ya, hafruta itu artinya pertemanan, persekutuan. Orang Yahudi, saudara,
ya, orang Yahudi yang sungguh-sungguh, itu semua hidup dalam hafruta, saudara. Hidup dalam kompak. Ya, kemarin ya teman kita, saudara yang hamba Tuhan Brazil, ya dia itu dari Brazil, saudara, dia teman baik saya, ya, tapi juga dia menganggap saya bapak rohaninya, ya, Pastor George Maluli. Dia lagi traveling, saudara. Dia ketemu dengan seorang rabi, ya, rabi, saudara. Nah, dia tanya-tanya lah sama rabi itu, ya, Pak Rabi, kalau orang Yahudi, ya, kalau mau bertumbuh hidupnya, ya, mau mengenal Allah, itu harus bagaimana? Nah, Rabi Yahudi ini ceritakan, saudara. Dia bilang harus ada di dalam hafruta. Wah, hafruta. Dia langsung sharing, Pak, saya lagi praktekkan ini sebagai orang Kristen. Nah, akhirnya dia cerita. Dia bilang kalau orang Yahudi, dia bilang, ya, harus hidup dalam hafruta. Kenapa? Ditanya. Di dalam, ya, orang Yahudi ada sebuah perkataan begini, ya. Dia bilang, oh, hafruta, oh mituta, ya. Artinya gini, berikanlah kepada aku hafruta atau lebih baik aku mati. Wow, kenapa orang Yahudi ngomong begitu, saudara? Karena dia bilang gini, karena Tuhan menciptakan manusia itu sebagai komunitas, sebagai apa? Ya, sebagai pertemanan. Makanya kalau kita nggak punya teman, kita nggak akan hidup, kita akan mati. Makanya lebih baik aku mati daripada aku nggak punya hafruta. Ya, jadi orang Yahudi, saudara, begitu mementingkan hafruta, saudara, sampai dia bilang lebih baik mati daripada nggak punya hafruta. Wow, saudara, waktu saya dengar begini, ya ini yang Tuhan bukakan kepada kita. Ya, makanya saudara, kita harus punya hafruta, harus punya apa, saudara, kompak, ya, kita sebutnya kompak. Saudara jangan pusing soal istilahnya, ya. Saya cerita dari sisi sejarah orang Yahudi, ya, dan latar belakang, tapi kita menyebutnya kompak. Jadi jangan bingung. Nah, saudara, jadi kompak itu penting sekali karena itu pertemanan. Kalau kita nggak punya teman, saudara, ya, kita nggak mungkin bisa bertumbuh. Ya, ayo tahun ini, saudara, ya, mulai dari sekarang, coba saudara yang belum punya teman, temukan siapa teman kompak saudara. Ya, kalau yang belum punya, temukan. Kalau yang udah punya, lebih setia lagi, saudara. Bangun kompak, saudara. Praktekkan saling menasehati. Nah, kata saling menasehati di sini, saudara, ya, itu kata nasihat adalah apa, saudara? Menasehati adalah parakaleo. Ya, parakaleo itu artinya, saudara, saudara boleh catat, ya, parakaleo artinya menguatkan, ya, artinya mengajar, juga artinya menghibur, saudara. Jadi kalau kita ketemu, kita saling menguatkan, ya, di hafruta ini atau di kompak. Kita harus saling menguatkan. Kalau kita ketemu, saudara, saling mengajar, sharing saat teduh, saudara, apa, ya. Kemudian saudara harus saling menghibur, ya, menguatkan seorang akan yang lain, menghibur, ya. Nah, ini penting, saudara, ya. Kalau kita nggak punya, ya, nggak punya kompak ini, teman kompak, kita nggak mungkin bertumbuh, saudara. Kita akan mati rohani, saudara. Mari kita praktekkan, saudara, ya. Jadi kompak ini bukan sekedar, oh ini karena Abah Love, sistemnya kompak. Bukan. Ini dari Alkitab, saudara. Ini dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kompak itu adalah bukan pilihan, saudara. Ini bukan pilihan. Ya, ini adalah hal yang sangat penting yang Tuhan berikan. Mari kita praktekkan, saudaraku.
ya kompak ini ya. Nah, yang terakhir, kalau kita mau bertumbuh, kita harus tertanam dalam komunitas dan berfungsi dalam komunitas ya. Komunitas ini adalah gereja, unit terkecil atau unit dasar dari gereja. Next, berikutnya kita baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, silakan PowerPoint-nya bisa dilanjut. PowerPoint berikutnya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, kita nggak boleh membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, dari kata membiasakan diri, saudara. Ya, ada orang yang membiasakan diri, ya, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ada orang yang membiasakan diri untuk komit terus, ya. Terus ya, dia saudara, tidak mudah meninggalkan pertemuan ibadah. Ya, dia terus konsisten bertemu terus, saudara. Nah, ini penting ya, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, yang dimaksud pertemuan ibadah di sini bukan ibadah yang besar, saudara. Konteksnya menjelaskan ini adalah komunitas kecil. Karena ada 3 kata saling. Saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Kalau ini mengacu kepada pertemuan besar, ya nggak cocok, saudara. Bagaimana di pertemuan besar kita bisa saling memperhatikan, wong duduknya aja jauh-jauh, ya. Bagaimana kita bisa saling mendorong dalam kasih, ya. Bagaimana kita bisa saling menasehati. Nah, kembali lagi kata saling menasehati ada di situ. Ya, karena memang kompak, saudara, itu bagian dari komsel atau komunitas kerajaan, ya. Nah, saudara, karena itu kita harus saudara? Harus giat melakukan ini. Ya, kita mesti tertanam dalam komunitas dan terus praktek. Ya, jangan bosen, saudara. Ada orang udah bosen, jadi dia membiasakan diri, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, nggak usah deh, ya kita nggak usah online dah, nggak usah onsite, online aja terus. Ya, online nggak salah, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah onsite, nah ini yang nggak benar, saudara. Ya, hari-hari ini ada orang Kristen yang tidak pernah onsite lagi. Mereka online saja. Nah, itu bahaya, saudara. Itu akan membuat nanti orang Kristen ini membiasakan diri, ya, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, lama-lama dia terpental, saudara. Dia akan murtad. Dia akan saudaraku, jauh dari Tuhan. Ya, karena pertemuan di sini, saudara, itu mengacu kepada pertemuan bersama kita dengan Tuhan. Ya, itu konteksnya ngomong begitu, saudara. Ya, karena Ibrani 10 ini lagi bicara di dalam rumah Tuhan, kita ketemu imam besar kita. Imam besar kita adalah Kristus yang membawa kita masuk hadirat Tuhan. Jadi pertemuan di sini bukan sekedar pertemuan horizontal, tapi di sini ada pertemuan, ya, kita dengan Tuhan dan sesama. Ya, jadi kita harus, ya, punya komunitas yang kayak begini, saudara. Ya, komunitas yang ada hadirat Tuhan di dalamnya. Ya, ini adalah, saudara, komunitas kerajaan. Ya, kita mesti ada di komunitas yang demikian. Bangun komunitas yang demikian.
Ini hanya bisa dibangun kalau kita praktek karunia-karunia kita. Ya, kita praktek sesuai dengan karunia kita. Kita bangun rumah Tuhan ini sampai jadi, ya, maka baru kita bisa dewasa. Kalau enggak, saudaraku, jangankan dewasa. Yesus sebelum datang aja kita udah mental. Karena dibilang begini, saudara, kita harus semakin giat melakukan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Yesus nggak lama lagi akan datang, saudara. Lihat, ya, perang di Israel itu salah satu tanda akhir zaman, saudara. Ya, kita sedang hidup di akhir zaman, saudara. Ya, makanya ayo kita jangan main-main lagi, saudara. Saudara, ya, setia nggak hidup di dalam komunitas, ya, komunitas kerajaan, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, saudara. Ya, mari saya mau ajak saudara sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ya. Nah, saya akan tutup dengan ilustrasi seperti hari Minggu saya sudah sampaikan. Next, kita lihat pohon ini, saudara. Kemarin kami ke Labuan Bajo, ya, kami ketemu pohon ini, saudara. Nah, diceritakan, ya, kemudian saya pelajari pohon ini. Ini namanya pohon bambu berduri, saudara. Satu-satunya bambu yang berduri ini dia. Ya, nah, bambu ini aneh, saudara. Dia nggak bisa tumbuh sendiri, ya, karena pohon ini, saudara, biasanya ditemukan di tanah yang kering sekali, saudara. Ya, pohon yang tumbuhnya itu di pulau yang kering. Ya, pohon-pohon lain, saudara, jarang ada yang hidup di pulau itu. Ya, nah, ini salah satu pulau yang kami kunjungi, saudara. Itu yang paling bisa bertumbuh di situ adalah pohon bambu berduri ini. Ya, nah, tapi bambu berduri ini aneh, saudara. Waktu saudara lihat dia berkelompok-kelompok. Nah, terus ditanya, itu kelompok itu manusia yang nanam mereka berkelompok atau dia secara alamiah seperti itu? Oh enggak, itu bukan manusia yang ngatur. Itu dia otomatis. Pohon bambu ini, ya, kalau dia ditanam sendirian, saudara, ya, dia tumbuh sebentar terus mati, saudara. Kering langsung. Kenapa? Nah, ini dia, saudara. Karena pohon ini hanya kalau dia tumbuh bersamalah dia bisa mendapatkan air, saudara. Nah, perhatikan akarnya, saudara. Akarnya adalah seperti ini, ya. Jadi akarnya itu saling menjalin. Dia pohon komunitas, makanya dia kuat. Nggak bisa dia, nggak gampang dicabut, nggak gampang tumbang, kena angin, ya. Dan yang paling hebat gini, saudara. Kalau dia tumbuh sama-sama, akarnya itu membentuk, ya, sebuah apa, saudaraku, sebuah ikatan yang menjadi penampungan air, saudara. Nah, ini dia. Jadi karena dia tumbuh bersama, saudara, air itu kumpul di akarnya, saudara. Ya, sehingga dia tidak kekeringan, ya, karena air berkumpul di akarnya, saudara. Nah, ini dia, saudara. Ini gambaran, ya, komunitas, ya. Kalau kita kumpul sama-sama, saudara, ya, sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan, maka saudara ada aliran air kehidupan yang akan mengalir di dalam bait Allah itu. Ya, karena Yehezkiel melihat dari dalam bait Allah mengalir keluar sungai air kehidupan itu, saudara. Yesus bilang barang siapa yang percaya kepada aku, ya. Nah, dari dalam mereka. Nah, NIV menggunakan kata mereka, bukan dia, ya, karena konteksnya menunjukkan ini komunitas, bukan pribadi, ya. Dari dalam mereka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow, aliran-aliran air hidup
mengalirnya di komunitas. Ketika kita kumpul, saudara, 1 Korintus 12 ayat 13, dalam satu roh kita telah dibaptis ke dalam satu tubuh, dan ya oleh roh yang sama kita diberi minum. Ingat, saudara, ya, jadi kita kalau sama-sama kumpul ada air kehidupan di situ, saudara. Kita dapat minum sehingga kita segar, kita sehat, kita, saudaraku, ya, bertumbuh. Saudara mau bertumbuh, mesti hidup dalam komunitas dan berfungsi sesuai karunia saudara. Jadi, saudara, hari ini kita sudah belajar, kalau kita mau bertumbuh, masih ingat, ada 3 hal yang harus kita praktekkan. Ya, pertama, bangun manusia roh kita dengan makan makanan keras. Kedua, ya, setia hidup dalam kompak. Ya, ingat, bukan hanya ikut kompak, hidup dalam kompak. Kompak itu gaya hidup, ya. Dan kompak itu adalah bagian dari komunitas kerajaan, ya. Makanya yang ketiga, kita mesti tertanam dalam komunitas kerajaan dan berfungsi, ya, mulai berfungsi sesuai karunia kita. Jadi, saudara, mari tahun ini, saudara, ini target kita, ya, kita bangun manusia roh kita, ya, kita saudaraku, tertanam dalam rumah Tuhan, dan kita mau saudara, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Hanya dengan itu kita bisa bertumbuh dewasa. Kalau tidak, kita kanak-kanak terus. Nah, yang lebih parah lagi, kita mental. Ya, ada yang murtad. Nah, kita nggak mau murtad, saudara. Tapi kita mau setia sampai akhir, sampai dia kembali lagi. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Oke, Kak Edi. Terima kasih buat equipping-nya. Teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kak Edi masih ada waktu untuk ini Ya. kan, untuk tanya jawab. Kalau ada, silakan aja. Atau ada yang mau meneguhkan, ya. Silakan, ya, ada. Sudah cukup jelas ya, yang tadi Ya. disampaikan lengkap, jelas ya. Tapi tinggal kita praktek ya. Amin. Tinggal mempraktekannya. Tapi saya percaya ya apa yang kayak disampaikan itu memberkati setiap kita ya. Buat saya pribadi ya, pengalaman yang saya jalankan ya bersama Kompak ya, mengubah ya teman Kompak. Begitupun buat saya pribadi kayak dia ya. Amin. Seringkali kalau pagi kan kita ada pagi, ada malam juga kayak di. Kalau malam biasanya tuh ngantuk. Ya, ngantuk. Tapi ketika sudah masuk di dalam Kompak itu jadi seger lagi kayak di. Kayaknya ada kekuatan yang itu air kehidupan itu ya. Iya, saling mengalir ketika ada teman Kompak share ya. Saya yang tadinya ngantuk jadi seger lagi gitu. Betul. Nah, jadi rugi ya orang yang gak ikut Kompak ya. Wow. Iya, jadi kita semua memang terus berlatih ya kayak yang tadi kayak disampaikan, berlatih dengan makanan keras ya. Makanan keras itu kan firman yang bukan hanya pengetahuan yang kita kuasai, tapi bagaimana kita mempraktekannya sehari-hari. Dan saya lihat bagaimana pertumbuhan ya dari Kompak saya ya, yang tadinya komunitasnya berbeda ya, tapi sekarang komunitasnya bersama dengan kami, dan perubahan demi perubahan baik di dalam keluarga, juga di dalam pekerjaan, dan ketemu lagi komunitas yang lamanya seringkali dia ada kata-kata negatif ya. Wah, kadang kamu sudah berubah ya, kamu sudah gini ya, udah berbeda ya. Nah, tapi dia sudah sikapnya berbeda juga kayak di ya, responnya ya sudah tidak lagi mau diajak dengan kebiasaan lama dia gitu. Nah, ada lagi yang ditawarin dengan hal-hal yang
hal-hal rokok kah ditawarin dan dia udah mulai lepas ya. Hmm, Nah, jadi betapa pentingnya kompak ya. ya, Iya, betul. iya. Saling Thank you menguatkan. sharingnya. Wow. Nah, ini Dodi apa Dedi ya? Dedi, Dedi. Dedi Kak Edi. Ya, jadi kalau kompak kamu udah mulai jalan, nah tularkan di komunitas sel yang lain yang belum ikut. Jadi gini, jadi misalnya kita 3 orang udah bagus nih kompaknya. Nah, ajak 2-3 orang lain, kalian mentor 2-3 orang ini bagaimana melakukan kompak, ya kan? Tapi mulai dari yang haus dulu, jangan kalau yang nggak haus ya biarin dulu aja. Tapi kalau ada yang haus, kita tularkan. Caranya gimana? Kita ajak 2-3 orang ini berkompak bersama dengan kompak kita. Ya. Nah, lakukan 2 bulan aja. Kalau dia 2 bulan itu terus sudah jadi gaya hidup, nah lepas dia. Jadi 3 orang ini nanti bisa mempraktekkan kompak gitu. Nah, terus nanti mereka tularkan lagi gaya hidup kompak ini ke 2-3 orang lainnya. Nah, demikianlah akhirnya semua komunitas sel kita ada kompak. Nah, komunitas sel kalau ada 2 aja kompak yang hidup, wah itu akan mempengaruhi yang lainnya. Dan 2-3 kompak ini nanti akan merintis komunitas-komunitas kerajaan. Nah, itu yang tahun depan kita akan lebih banyak nanti menuju ke sana ya. Jadi saya dorong Pak Dedi mengembangkan ya. Jadi jangan cuman bertiga ini udah ngalamin, udah seru, kita nggak tularkan gaya hidup kompak ini kepada orang-orang yang mau ya, yang haus. Ya itu sih masukan saya. Jadi Baik, multiplikasi ya Kak Edi ya. betul, 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 betul. multiplikasi. Nah, sebelum kita multi ke jiwa baru, nah yang lama dulu yang mau kan, yang haus itu dulu mulai. Nah, kecuali udah nggak ada yang mau, ya udah kita cari jiwa baru mulai. Oke. Oke, oke. Kak Edi ada yang bertanya nih Kak Edi. Ya, Pertanyaannya bagaimana menolong teman-teman atau saudara yang di mana tempatnya berjemaat tidak ada komsel dan kompak. ya, ya tentunya kalau dia belum ngerti, dia bisa gabung dulu, ikut dulu ya. Jadi karena gini, gaya hidup komsel dan kompak ini kan gaya hidup yang dihidupi ya, bukan sekedar teori gitu. Nah, kalau teori gampang kan, tinggal kita ngajar aja atau suruh dia dengerin dengerin apa pengajaran di YouTube bisa. Tapi ajak dia ikut dulu. Nah, kalau dia udah nangkep, baru nanti ya kita dorong dia membuat komsel di gereja lokalnya. Ya, kalau dia memang Tuhan panggil untuk jadi berkat di gereja lokalnya ya. Nah, kalau dengan cara itu lebih mudah kita menularkan gaya hidupnya. Bukan sekedar teori kan, tapi dipraktekkan. Jadi itulah, ajak dia berhidup, berkomunitas. Oke, oke. Nah, Kak Edi ya biasa ada yang bertanya nih Kak Edi. Maksudnya kalau yang tadi ada ayat kan gini, yang dimaksud murtad itu gimana Kak Edi? Iya, Biasa banyak yang nanya nih. iya. Jadi gini, murtad itu ada 2. Ya. Nah, Kalau orang Kristen lahir baru, ya, kayak Petrus kan lahir baru kan. iya. Nah, dia pernah murtad nggak? Murtad, dia jatuh, ya kan? Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, ya kan? Dia Iya. jatuh kan? Nah, tapi murtadnya orang Kristen lahir baru, dia pasti kembali lagi, gitu. Nah, tapi kalau dia Kristennya imannya palsu, ya kayak orang Ibrani ini ada yang palsu, ada yang benar, ya. Nah, kalau dia imannya palsu, ya dia murtad nggak balik-balik lagi dia, gitu.
Ya, artinya dia tadinya mau berusaha dekat sama Tuhan, tapi karena imannya belum sejati, kena goncangan, ya dia mundur. Nah, murtad yang demikian itu binasa, ya kan? Tapi kalau orang Kristen sejati, dia bisa jatuh, tapi walaupun dia jatuh 7 kali, dia bangkit lagi, gitu, ya. Jadi beda. Oke? Oke kayak ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan Kayaknya nggak ada untuk lagi ya, Det. sharing ya. Itu tadi ada Bobby apa? Oh, ada ya. Dari siapa? Biti ya. Oh iya. Ada lagi nih Kak Edi, bagaimana kita menolong orang lain untuk tahu apakah Kristen bayi atau Kristen dewasa? Ya itu. Kalau Kristen bayi ya, dia itu ya tentunya tandanya adalah dia baru biasanya ikut Tuhan, ya. Tapi dia juga mesti cepat diberi makanan rohani yang cocok, yaitu susu ya, yaitu dasar-dasar ya firman Tuhan yang sifatnya dasar-dasar ya. Jadi kalau di sini disebut asas-asas pokok dari penyataan Allah ya. Jadi dia perlu diajarin SPK. Nah, tapi kalau orang udah mulai belajar SPK, udah mulai ngerti ya. Nah, dia biasanya masuk satu masa, saudara, dia mulai diizinkan Tuhan menghadapi yang jahat tadi itu. Ya, dia mulai udah ikut SPK, tapi dia mulai jatuh bangun lagi. Jatuh bangunnya, ya, dia menghadapi tantangan-tantangan. Ya, nah itu berarti dia udah waktunya kita mesti ajarin makanan keras. Ya, nah jadi makanan keras itu apa? SPK pengabdi. Ya, praktek disiplin rohani. Ya, nah disitulah kita makanya mesti ada spiritual journey kita. Ya, jadi habis SPK pemenang, SPK pengabdi. Dia mulai belajar. Ya, Matius pasal 6, 5, 6, 7 ya, itu yang dipraktekkan. Ya. Jadi apa itu? Transformasi hati atau kita sebutnya membangun manusia roh ya. Jadi manusia rohnya mesti dibangun. Ya. Nah, itu terus dikasih makan makanan keras. Ya, mulai belajar makanan keras, baru dia bisa bertumbuh gitu. Oke? Oke Kak Edi. Nah, kalau untuk kompak sendiri gimana Kak Edi? Kan biasa banyak yang nanya tuh Kak Edi ya. Kompak ngapain aja sih kayak gitu. Ya, Kalau saya sih biasa suka bagiin gini Kak Edi. Up in out gitu Kak Edi ya. yes, itu dia. Jadi simpelnya adalah up, in, out. Ya, walaupun itu tidak kaku ya, tapi kalau kita ketemu ya kita nyembah sama-sama, kita praktek ya apa Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua ya, itu up-nya kan. Nah, in-nya adalah Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 di mana kita saling membangun dengan menggunakan karunia-karunia kita. Ya. Jadi saling mengajar, saling tadi itu ya, saling menghibur, saling menguatkan ya. Nah, biasanya sesuai karunia kita kan. Ada orang yang lebih kuat mengajarnya, ada orang yang lebih kuat membangun orang lain, ada yang lebih kuat menghibur ya, beda-beda. Ada orang yang lebih kuat bernubuat ya. Nah, nggak apa-apa karunia kita beda-beda kan, tapi salingnya itu ada. Ya, saling menguatkan, saling mengajar, saling menghibur. Itulah saling menasehati. Para kaleo itu in-nya ya. Nah, out-nya ngapain?
Ya, kita jangan mikirin ke dalam terus kompak. Kalau kompak ke dalam terus, lama-lama kompak bubar. Ya, kita berkompak untuk bubar ya. Kenapa? Karena nggak boleh up in saja, tapi harus out. Nah, up in out ini dilakukannya simultan, bukan sequentially, bukan berurutan. Oh, sebulan kita up dulu ya, nanti bulan kedua baru in, ya. Baru kalau ada waktu kita out. Nah, itu keliru. Ya, up in out-nya dipraktekkan bersamaan tiap hari. Ya, nah itu dia, tiap hari. Jadi kita praktekkan apa? Ya, gimana kita mendoakan VIP list nama-nama orang yang belum diselamatkan. Ya, kita belajar penuh Roh Kudus waktu kita bekerja. Jadi waktu kita bekerja kita penuh Roh Kudus sehingga Roh Kudus tuntun kita memenangkan jiwa di tempat kerja kita. Ya, dan itu di-sharingkan nanti di kompak. Aku di kantor ya, udah ada 1 orang nih, udah mau terima Yesus ini. Minggu depan kita ajak makan yuk. Ajak dia ke kompak saudara makan. Ya, nah habis itu langsung follow up. Ya, ajak ke SPK atau kita langsung bikin SPK ya dengan dia. Jangan tunggu, ini belum ada kelasnya. Langsung ya. Nah, itu kompak begitu. Jadi kompak bukan berhenti di kita aja, bukan. Ya. Jadi kita terus begitu ada jiwa bawa ke kompak kita, follow up. Ya, langsung kompaknya jadi nambah. Ya. Jadi jangan gini, enggak kita nggak mau ngurusin jiwa, kita mau kita bertiga terus sampai Yesus datang. Wah, itu kompak yang nggak benar tuh ya. Oke. Kompak sejati ya. Iya, betul. Oke. Oke, ada lagi, Dad? Iya benar tadi yang Edi bilang bahwa kita nggak hanya ke dalam ya, tapi bagaimana dia berdampak ya buat Iya, keluarga yang belum betul. kenal Tuhan dan lingkungan kerja ya. Saya seringkali tekankan itu buat mereka bahwa mereka adalah orang yang Tuhan pakai ya sebagai Betul. orang damai ya buat mereka. Ya. Iya. Jadi abis kita nggak usah jauh-jauh. Kita misalnya bertiga kompak ya. Nah, kita habis selanjutnya kita pasti concern istri kita gimana ya. Nah, habis itu anak kita gimana ya. Nah, apakah anak-anak kita didik dengan baik? Mereka juga praktek kompak. Nah, kita ke depan kita mau lihat komsel-komsel ini intergenerasi. Jadi anak-anak kita juga kita ajak ya berkomsel sama-sama. Itulah komunitas kerajaan yang nanti kita mau bangun. Ya, kita ajak mereka juga ada kompaknya sendiri ya. Kalau masih kecil sekali ya dengan orang tuanya kompaknya ya. Nah, kemudian mereka juga kita muridkan. Kalau perlu nanti SPK kita bikin di komsel ya, di komunitas kerajaan. Wah, itu seru banget. Kemarin saya kunjungin satu komsel, saya sangat diberkati. Ya, ini ngajak semua. Jadi ada 4 keluarga, ajak keluarganya semua. Dan itu dahsyat banget. Ya, anak-anak umur 2-3 tahun sudah bisa tumpang tangan doain orang. Orang yang didoain langsung nangis, saudara. Ya, ini yang didoain pendeta. Saya ajak pendeta ke komsel itu. Nangis dia. Nangis. Dia bilang, kenapa Bapak nangis? Saya didoain anak umur 3 tahun. Tapi dia doanya begitu luar biasa. Saya nangis, saya dilawat Tuhan. Wow, umur 5 tahun udah basah roh, saudara. Ya, di komunitas kerajaan ini. Nah, jadi kita mau ya semangat. Kita mau mulai dari saya ya, kemudian dengan kompak kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Baik,
Saya Amin, kira amin. waktunya sudah tiba. Saya serahkan kembali ke teman-teman. Saya Ya, Kak Edi. mohon diri dulu. Ya, Tuhan makasih berkati. Kak Edi. Sampai Tuhan ketemu. berkati Kak Edi. Bye. Ya. Oke, Oke, Det. Dedi. Kita selesaikan. Jadi besok kembali lagi Senin ya, Det ya. Iya, gabung lagi Kan nanti tidak ada ya. ya. Kita sama-sama kembali ya di Mesbah Pagi. Oke, Oke, teman-teman. God bless you Bapak Ibu. Wah, Selamat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. iya.